Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya. Kita telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai laki-laki kita salat di masjid, ya, salat wajib, salat maghrib di masjid, kewajiban seorang laki-laki muslim. Walaupun keadaannya hujan seperti ini, ya, tetapi tujuan kita untuk menuntut ilmu di sini di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui lisan Rasulullah SAW, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, di mana di jalan itu dia mencari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya dengan itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di jannahnya yang tertinggi, Firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatatkan di timbangan hasanah, timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu tak lupa juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada bimbingan kita, ya, Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, untuk ahlul bait, dan untuk para sahabatnya, dan untuk para pengikutnya sampai hari kiamat nanti, ya. Dan setelah itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah musalla Raudatus Samarat, kita ketemu lagi, Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Kita melanjutkan kajian yang sebelumnya telah kita bahas tentang Thamarat al-imanu billah, Thamarat al-imani billahi ta'ala, yaitu buah-buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita telah membahas dari poin kelima di sini sampai poin ke-8, ya. Poin kelima sampai poin ke-8, dan lanjutannya kita bahas di masjid di Kampung Jawa. Nanti rekamannya bisa diminta oleh Syekh kita, ya, Bang Helmi, hafizahullah, jazakallah khairan, yang semoga dibalas kebaikannya, dan juga untuk jamaah di sini yang telah merangkai kajian ini, panitia di sini, ya, atas partisipasinya, jazakumullah khairan katsira. Dan ini insyaallah pertemuan terakhir di tema ini, ya. Pertemuan terakhir, mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita, jadi kita bisa selesaikan ini
Kita lanjutkan ini di poin ke-12. Jadi yang poin mulai dari poin ke-9 sampai poin ke-11 kemarin sudah kita bahas di masjid sana. Nanti rekamannya bisa diminta ke panitia kita, Masya Allah, jazakumullah khairan. Tapi kita lanjutkan poin ke-12 dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita review sedikit. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kita untuk beriman kepada poin-poin yang ada di bawah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus beriman juga kepada para malaikatnya, ya, kepada para rasulnya, kepada para kitab-kitabnya, ya, semua kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan. Dan setelah itu kepada apalagi hari akhir. Setelah itu yang terakhir adalah takdir yang baik dan buruk, ya. Ini kita harus beriman kepada semua poin-poin ini. Dan poin yang kepada Allah Subhanahu wa taala, ringkasannya yang singkat aja kita bahas, yaitu kita harus beriman kepada Maha Penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit dan yang berada di antara keduanya, ya. Dan Allah yang mengatur segala perkara dari atas langit dengan mengutus para malaikatnya untuk mengatur segala perkara di bumi dan langit, ya. Setelah itu Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur bumi dan langit ini. Setelah itu poin kedua dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman tentang keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak ibadah yang hanya berhak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini arti la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang disembah atau yang berhak disembah secara benar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi penafian yang pertama, penafian tidak ada sesembahan apapun yang berhak disembah secara benar. Setelah dinafikan semuanya, baru diisbatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dua poin yang harus dipahami dalam kalimat la ilaha illallah, dan bukan hanya di lisan, tapi diamalkan dan diyakini dengan hati kita. Ini arti dari keimanan, yaitu qaulun bil lisan, tasdiqun bil jinan, wa amalun bil arkan, yaitu melafazkan di lisan kita, ya, dan kita meyakini dia hati kita. Setelah itu kita mengamalkannya dengan anggota badan kita. Ini 3 poin dalam keimanan atau arti keimanan, di mana keimanan itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, di mana keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa iman kepada semua perkara-perkara tersebut, ya, dan iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berkurang dengan kemaksiatan, ya. Ini harus kita yakini, dan kita harus memperingatkan orang-orang yang mempunyai keyakinan yang lain tentang keimanan. Harus disampaikan, karena kata Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat, kata Rasulullah SAW, ya. Setelah itu, setelah uluhiyah, setelah itu di poin ketiga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman kepada asma wa sifat, asma'illahi al-husna dan sifatihi al-ula, ya, nama-nama Allah yang paling terindah. Semua nama Allah terpuji, terindah dengan nama-nama tersebut. Dan kita harus beriman dengan sifat-sifat Allah yang tertinggi, ya. Ini asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu zat apapun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai nama tersebut dengan sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin atau arti dalam keimanan. Dan poin-poin yang dibawa Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah sebutkan, 5 poin yang di bawahnya tadi, 5 rukun tadi, itu ada rukun-rukunnya juga di dalamnya yang harus kita yakini, ya. Dan kita sudah bahas sebelumnya. Nanti juga rekamannya bisa Anda kasih insyaallah kalau untuk lebih detailnya tentang itu.
Ya, karena itu ada sekitar 2 atau 3 pertemuan tentang 5 rukun tadi. Jadi kita mau masuk ke poin yang ke-12 dari buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang merupakan dari faidah atau buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa seluruh amalan perbuatan kita, amalan soleh kita, ya, mulai dari perkataan, ya, dari amalan dan perkataan, ya, sesungguhnya itu akan menjadi sah, ya, menjadi sempurna dan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya pelaku atas amalan tersebut, ya, dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat amalan tersebut dengan ikhlas, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat untuk diterimanya sebuah amalan, ya. Walihadza dzakarallahu hadzal syart alladzi huwa asas kullu amal. Ya, Allah menyebutkan bahwa 2 syarat ini tadi, iman yang pertama, setelah itu ikhlas. Itu merupakan syarat untuk diterimanya segala amalan, apapun amal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'min, fala kufrana li sa'yihi." Ini di surat Al-Anbiya ayat 94. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal soleh, ya, dan dia seorang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi harus beriman dulu, baru dia beramal soleh. Fala kufrana li sa'yihi, maka usahanya tersebut tidak akan dikurangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditutupi sedikit pun. Ini orang yang beriman. Jadi kalau orang beramal soleh tapi dia tidak beriman, maka amalan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Wasa'yi lil akhirah wal amal bi kulli ma yuqarrib ilaiha. Ya, dan usaha untuk amalan-amalan akhirat itu adalah amalan, ya, yang kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada akhirat tersebut, ya, dan kita mendekatkan merendah, ya, maksudnya kita selalu berpikir untuk beramal soleh sampai kita selamat nanti di akhirat nanti. Minal a'mal allati syara'aha Allahu ala lisani nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan-amalan tersebut juga harus disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan syarat dari terimanya amalan. Fa idza ta'assasat 'alal iman wa ambatat 'alaihi kana sa'yi mashkuran maqbulan mudha'afan. Ya, sebelumnya kita balik lagi ke poin yang jadi amalan itu, amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus melalui lisannya Rasulullah SAW. Adapun yang tidak dikabarkan oleh Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, maka amalan ini betul-betul ditolak. Ya. Amalan apapun itu, walaupun amalan itu asalnya Allah syariatkan, ya. Allah syariatkan amalan itu asalnya ada. Jadi asalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat-sifatnya ditambah-tambahkan. Contoh, kita pernah melihat nggak? Misalkan ada tulisan yang disebar untuk bersolawat 1000 kali mendapatkan faedah ini. Sering kan kita lihat? Ini sering kejadian seperti ini. Ini sifat-sifat yang ditambahkan. Padahal solawat itu memang asalnya ada, hukum asalnya ada. Ya, kata Rasulullah SAW, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, ya, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini kata Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Tetapi barang siapa yang beramal misalkan bersalawat ini 1000 kali, ya, akan akan mendapatkan rezeki ini, akan dibebaskan dari ujiannya, macam-macam ditambah-tambahkan. Sifat ini perlu didatangkan dalil yang khusus lagi. Jadi faedah ini yang hanya berhak untuk mensyariatkan hal ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau dari lisannya Rasulullah SAW. Kalau kita mendapatkan kabar tersebut, kita harus cek dari mana dalilnya.
Ada dalilnya, kalau Anda bilang ada dalilnya, kita terima, kita amalkan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka kita tinggalkan. Bahwa itu bukan suatu amalan yang mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa kalau kita mengerjakan itu. Subhanallah. Bersalawat 1000 kali misalkan, atau 100.000 kali. Berapa lama kita bersalawat? Ya, bisa seharian penuh. Bisa seharian penuh dan bukan kita mendapat pahala, malah mendapat dosa. Subhanallah. Ya, jadi ini harus menjadi pondasi yang sangat kuat di agama kita. Harus kita yakinkan, sangat yakin di hati kita. Ya. Setelah itu, faida ta'assasat 'alal iman wa ambatat 'alaihi kana sa'yu mashkuran maqbulan mudha'afan. Barang siapa yang telah didasari dengan iman amalan tersebut, ya, maka dia membangun di atasnya, wa ambanat 'alaihi, dan dia membangun di atas keimanan tersebut dengan amal-amal soleh, maka usahanya akan Allah syukuri, akan Allah balas, akan Allah ganjar, ya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan lipat gandakan amalan tersebut. Kita tahu amalan soleh itu bisa Allah lipat gandakan mulai dari 10 kali sampai 700 kali lipat, ya. Di suatu hadis Allah mengabarkan seperti itu. Dan Allah juga bisa melipat gandakan lebih dari itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat di Al-Baqarah ada ayat ini, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yudhi'u minhu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun, sebiji ataupun Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan tersebut. Sebagaimana yang sering kita hafal juga, yang sering kita baca di surat Az-Zalzalah, di akhir ayat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kebaikan, maka dia akan melihat amalan itu walaupun sekecil atom. Atom ini butiran terkecil dari yang ada di muka bumi ini. Atau bisa disebut juga dalam bahasa Arab bahwa semut, dzarrah ini, mithqala dzarrah, sebiji semut atau sebutiran terkecil. Kita akan melihat ganjaran tersebut, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza faqada al-amal al-iman falau yastaghriq al-amil lailahu wa naharahu fa innahu ghairu maqbul. Ya. Dan adapun barang siapa yang beramal dan telah kehilangan keimanannya, maksudnya dia beramal tanpa iman, walaupun dia beramal dalam siang dan malam, penuh siang dan malam dia beramal tersebut, ya, tapi tanpa iman, fa innahu ghairu maqbul, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga amalan yang dilandaskan, walaupun dilandaskan dengan iman dan dilandaskan dengan keikhlasan, tetapi tidak dikabarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak melalui cara Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan cara yang dikerjakan Rasulullah SAW, maka kita dapat pastikan bahwa amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini syariat Islam dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW itu selalu seperti itu. Tugasnya Rasul-Rasul menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa merubahnya sedikit pun, dan cara beribadahnya dari mereka alaihimussalatu wassalam. Ya, jadi tidak ada berhak seorang manusia pun untuk menentukan suatu peribadatan. Walaupun itu Rasulullah SAW, Muhammad SAW, Nabi kita, tidak berhak untuk menentukan suatu ibadah pun, karena suatu ibadah itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berfirman di surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Rasulullah SAW itu, ya, tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan yang dia keluarkan dari lisannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin bahwa semua yang keluar dari lisan Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Haqqah, ya,
walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, jika kamu ya Muhammad SAW, kamu membuat-buat perkataan dari sisi kamu sendiri, maksudnya dalam hal ibadah-ibadah, kamu membuat perkataan-perkataan yang dianggap dari kami, ya, la akhadna minhu bil yamin, kami akan mengambil kamu dengan tangan kanan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian akan aku potong urat nadi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini Rasulullah SAW. Bagaimana kita manusia biasa yang tidak ada risalah, tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh sangat tidak pantas untuk menentukan suatu ibadah. Ya. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim harus menjadi asas fondasi dalam agama kita, akidah kita yang kuat. Jadi kalau kita meyakini dalam hal ini, harus beriman, harus ikhlas, harus sesuai dengan cara ibadahnya Rasulullah SAW, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan kalau kita lihat kesyirikan, bid'ah yang terjadi di muka bumi dalam hal ini, mereka pasti kehilangan salah satu dari hal ini. Ya, dari dua ini pondasi utamanya, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini masalah terbesar di muka bumi sekarang, kehilangan dari salah satu ini yang akan menyebabkan terjatuhnya seseorang itu kepada kesyirikan atau bid'ah, ya, yang mana harus kita hindari sebagai seorang muslim. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa amalan-amalan orang yang tidak mengerjakan suatu amalan ibadah itu di atas iman, bahwa amalan itu akan seperti debu yang berterbangan. Jadi kita nanti di yaumul qiyamah akan melihat suatu amalan kita besar, ya, dan amalan itu Allah akan perlihatkan kepada kita dan diterbangkan seperti debu yang berterbangan di angin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Ya. Kami akan mendatangkan amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan, ya, di dunia maksudnya, faj'alnahu haba'an mantsura. Maka kami akan menjadikannya, amalan itu seperti debu-debu yang berterbangan, habis, nggak ada sisanya sama sekali. Karena tidak beriman atau tidak ikhlas atau tidak ittiba pada Rasulullah SAW. Ini ayat ini di surat Al-Furqan ayat 23. Wa dzalika li'annaha ussisat ala ghairil imani billahi wa rasulih. Ya. Yang demikian tadi ayat yang tadi kita sebutkan, yang demikian itu karena amalan tersebut tidak didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Ya, yang dimana iman kepada Rasulullah SAW juga konsekuensinya kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Walladzi ruhu al-ikhlas bil ma'bud, dan kita juga harus ikhlas kepada zat yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal mutabi'atir rasul lir rasul, dan kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Ini syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada orang-orang yang menganggap amalan-amalannya itu diterima di sisi Allah dan menganggap bahwa mereka melakukan amalan-amalan yang terbaik, ya, dan mereka akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi yang sering kita baca, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Ya, katakan ya Muhammad, apakah mau kami kabarkan kepada kalian dengan amalan-amalan orang-orang yang paling merugi. Siapa orang ini? Allah jelaskan di ayat selanjutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang usahanya di dunia ini telah tersesat usaha mereka. Maksudnya tidak mengerjakan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, ya. Beriman, ikhlas, dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka itu, amalan-amalan mereka itu tersesat di dunia mereka. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa amalan-amalan mereka itu telah menjadi amalan-amalan yang hasan, yang ihsan, yang terbaik. Amalan-amalan yang terbaik, mereka telah melakukan amalan-amalan yang terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang ini apa yang akan terjadi? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Orang-orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah orang-orang yang telah kafir
Kafaru bi ayati rabbihim, mereka orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kepada ayat-ayat Rabb mereka. Ya. Wa liqa'ihi, dan mereka telah kafir kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahabitat a'maluhum, maka dihapuskan seluruh amalan mereka. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami hapuskan seluruh amalan mereka dan kami tidak tegakkan di hari kiamat nanti timbangan untuk mereka. Jadi udah langsung masuk ke neraka tanpa ditimbang. Ya, dengan dianggap sebagai orang kafir. Melalui ayat ini, jadi orang kafir itu dimasukkan langsung ke neraka jahanam tanpa ditimbang. Ya, ini salah satu pendalilan oleh ulama, dan ada beberapa pendapat yang lain. Ini surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Setelah itu, fahum lima faqadul iman wa halla mahallahul kufur billahi wa ayatihi habitat a'maluhum. Maka orang-orang yang telah kehilangan keimanannya dan menggantikan keimanan mereka itu dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Allah hapuskan seluruh amalannya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjeblos kepada kekafiran. Kekufuran ini harus dipelajari karena banyak sebab-sebab kekafiran. Bahkan kita mencela agama Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sadari, kita mencela sunnah Rasulullah SAW, kita terjeblos kepada amalan kekafiran. Subhanallah. Jadi pembatal keislaman ini yang menjebloskan kekafiran harus kita pelajari. Kenapa? Karena Allah hapuskan seluruh amalan kita kalau kita terjeblos kepada kekafiran. Wa qala ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, jika kamu ya Muhammad sekali saja berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka seluruh amalan kamu akan aku hapuskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul Muhammad SAW, bagaimana orang-orang biasa seperti kita. Ya, sungguh kita harus lebih berhati-hati terhadap amalan ini, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya, ini perkataan ini, ayat ini di surat Al-An'am, yang dimana sebelumnya Allah menyebutkan nabi-nabi semua, rasul-rasul Allah sebutkan, ya, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi lain-lain, Nabi Isa, semua Allah sebutkan di situ. Dan Allah menyebutkan setelah itu walau asyraku, kalau mereka ini semua berbuat kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum, maka semua amalannya yang mereka kerjakan Allah hapuskan. Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran dan dari kesyirikan. Walihadza kanat ar-riddah 'anil iman tuhbat atau tahbitu jami'al a'mal as-salihah. Ya, dan dengan dalil-dalil yang sebelum ini kita sebutkan bahwa murtadnya seseorang, ya, dari keimanan, maka akan menghapuskan seluruh amal solehnya. Kama anna dukhul fil Islam wal iman yajibu ma qablah. Sebagaimana masuknya kepada Islam seseorang yang sebelumnya kafir, orang masuk ke Islam dengan keimanan itu, maka akan terhapus seluruh amal keburukannya, minas sayyi'at wa in 'azamat. Walaupun amalan keburukan mereka itu sangat besar di masa kekafirannya, di masa sebelum masuknya ke Islam, sebelumnya mereka beriman, itu akan Allah bersihkan seluruh amalan-amalan keburukannya. Jadi masuknya seseorang ke Islam itu orang seperti baru dilahirkan, seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak memiliki dosa apapun. Wa taubatu minadz-dzunub al-munafiyah wal qadihah fihi wal manqusalahu tajibu ma qablaha. Dan taubat, ya, dari segala dosa-dosa, ya, dosa-dosa yang kotor yang kita lakukan taubat itu, maka akan menghapuskan juga apa yang telah kita kerjakan tersebut, dosa-dosa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Ya, ini poin yang ke-12 tentang ta'thiratul a'mal
wal aqwal. Jadi amalan-amalan orang yang beriman dan perkataan-perkataan orang yang beriman dari ibadah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke poin ke-13, hidayatullahi ila siratil mustaqim. Dan yang salah satu dari buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan yang memiliki iman ini, orang yang memiliki keimanan ini, ila siratil mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus. Siratul mustaqim itu jalan yang sangat-sangat lurus, tidak ada kebengkokan sedikit pun. Itu siratul mustaqim. Ya. Siratul mustaqim kalau di surat Al-Fatihah kita baca sehari minimum 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ yang dimaksud siratul mustaqim yaitu siratul haq, yaitu jalan yang benar, atau siratul Qur'anul Karim, yaitu jalannya Al-Qur'an, jalannya kitabullah. Dan jalannya satu lagi penafsirannya adalah siratu al-Islam, jalannya agama Islam, ya. Wa yahdihi fi siratil mustaqim, dan Allah setelah menunjukkan ke siratul mustaqim, dan Allah memberikannya lagi hidayah di jalan yang lurus tersebut, ditambahkan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang yang sudah sholat sehari 5 waktu dan menegakkan kewajiban-kewajiban, itu tetap Allah wajibkan untuk selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Walaupun sekelas Nabi Rasulullah SAW itu membaca 17 kali ayat itu minimum dalam satu hari, karena Allah akan tambahkan terus hidayah orang yang membaca ini ihdinas siratal mustaqim wa yahdihi fi siratal mustaqim, dan Allah akan terus menambahkan hidayahnya di jalan yang lurus tersebut. Allah akan menunjukkannya kepada al-haq, kepada jalan yang benar, wa ilal amal bihi, dan Allah menunjukkan orang-orang ini supaya mereka beramal dengan amal-amal yang benar, amal-amal yang sahih. Wa ila tulqil mahab wal masar bisyukr wa tulqi al makarih wal masaib birridha was sabr, ya. Dan Allah akan melemparkan di hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan di hati-hati mereka itu rasa-rasa cinta, rasa-rasa senang, ya, dengan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memasukkan juga kepada hati-hati mereka orang-orang yang beriman ini, yang Allah berikan hidayah di hatinya, hidayah ila siratal mustaqim, yaitu Allah lemparkan ke dalam hati-hati mereka ketidaksukaan, ya, ketidaksukaan, maksudnya bukan ketidaksukaan, tetapi kesabaran dalam ketika mereka menghadapi hal-hal yang mereka tidak sukai. Sabar. Jadi mereka saat mendapatkan musibah, mendapatkan kesempitan, mereka bersabar. Ini Allah yang memberikan rasa sabar tersebut, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan menunjukkan mereka, ya, yahdihim rabbuhum, Rabb mereka akan menunjukkan mereka atau memberi hidayah mereka, ya, dengan di atas keimanan mereka, biimanihim, karena mereka beriman. Karena mereka beriman, jadi Allah menunjukkan mereka jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, ma asaba min musibah, tidak ada seorang pun yang ditimpa musibah kecuali musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada hati mereka, memasukkan petunjuk kepada hati mereka. Yahdi qalbah. Ini surat At-Taghabun ayat 11. Ya, di mana huwa rajul tusibuhu al-musibah, di mana seseorang itu, ya, yang ditimpa sebuah musibah, ya, menimpa baginya sebuah musibah, faya'lam annaha min indillah, maka orang itu mengetahui bahwa sesungguhnya musibah tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayarda wa yuslim, maka orang itu ridho terhadap musibah tersebut. Ini tingkat yang tertinggi dalam
seseorang yang menghadapi musibah, yaitu orang itu ridho terhadap musibah tersebut, maupun yang ada di bawahnya, namanya sabar. Ini kewajiban bagi seluruh mukmin, bagi seluruh orang Islam, wajib untuk sabar dalam segala musibah. Kalau dia tidak sabar, maka mereka berdosa. Ya, tapi yang tingkatan pertamanya yaitu mereka harus ridho, fayardha wa yuslim, dan mereka menerima yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu musibah, ya. Walau lam yakun min thamaratil iman. Walau lam yakun min thamaratil iman, walaupun musibah tersebut bukan datang dari buah-buah terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa annahu yasla sahibahu anil masaib wal makari. Kecuali sesungguhnya musibah tersebut, ya, atau keimanan mereka itu menghibur mereka dari musibah-musibah atau segala hal yang mereka tidak sukai, menghibur mereka. Keimanan mereka itu menghibur mereka. Allati kullu ahad urdatan laha fi kulli waqtin wa musahibata al-iman wal yaqin a'zam masal anha. Ya. Di mana setiap orang itu yang di setiap waktunya mereka memiliki keimanan yang yakin terhadap perkara-perkara yang terbesar yang menghibur hati-hati mereka. Maksudnya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ridho dan sabar, itu ganjaran Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Maka itu menghibur mereka. Maka menjadi ringan apa yang mereka timpa itu, yang tertimpa kepada mereka, yaitu musibah tersebut menjadi ringan. Li quwwati imanihi wa quwwati tawakkulihi. Ya. Agar kekuatan iman mereka, karena kuatnya iman mereka dan kuatnya tawakalnya mereka, orang-orang yang beriman. Wali quwwati raja'i bi thawabillahi rabbah, dan karena kuatnya pengharapan mereka terhadap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Wa tama'ahu fi fadlihi, dan mereka rakus terhadap karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, sangat menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa halawatul ajr tukhaffaf mararatas sabr, maka ya, kemanisan atau manisnya ganjaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu meringankan pahitnya kesabaran tersebut. Kesabaran itu kan pahit sebenarnya, kan? Kita menahan sabar itu berat, ya. Tapi itu menjadi ringan. Kenapa? Karena kita menginginkan manisnya ganjaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya, kalau kalian ini merasakan sakit, merasakan pedih, ya, maksudnya atas musibah-musibah yang kalian hadapi, fa innahum ya'lamun, maka mereka juga mengalami rasa sakit seperti kalian. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian menginginkan apa yang ada di sisi Allah, menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak inginkan. Jadi itu merupakan hal yang membuat musibah tersebut menjadi ringan di sisi kita sebagai orang-orang yang mudah-mudahan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini di surat An-Nisa ayat 104. Ada Nisa? Belum ya, sedikit lagi ya. Ya, apa kita lanjutkan. Walihada tajid itsnain, ya, dan ya, karena ini kalian akan mendapatkan dua hal. Tusibuhum musibatan wahidah au mutaqaribah wa ahaduhuma indahu iman wal akhar faqidun laha. Ya. Kalian akan mendapatkan orang yang mendapatkan musibah ini, ya. Salah satunya mereka memiliki iman, ya, dan yang salah satunya lagi mereka telah kehilangan keimanan mereka. Maka kalian akan mendapatkan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara mereka berdua, orang-orang ini yang memiliki keimanan dan yang kehilangan keimanan. Baina halihima, di antara keadaan mereka berdua, wa ta'thiriha fi dhahirihima wa batinihima
wa hadzal farq raji' ilal iman wal amal bimuqtadah. Dan ini akan membekas ya di yang nampak pada mereka berdua dan yang ada di hati-hati mereka berdua ini, ya, bahwa perbedaan itu sangat besar dan akan kembali perbedaan ini kepada apa? Kepada keimanan mereka dan amal-amal dari keimanan mereka tersebut. Maksudnya mereka sabar dengan keimanan mereka, mereka ridho, ya. Ini akan terjadi perbedaan yang sangat besar antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Yang ke-14, poin yang ke-14 yaitu mahabbatullahi wal mu'minina min khalqihi, yaitu merupakan buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya orang-orang yang beriman dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala wazimuhu minal a'mal as-salihah ma dzakarahu Allah biqaulihi innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya. Jadi orang-orang yang beramal soleh, Allah menjelaskan di sini bahwa sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan, Allah akan memasukkan di hati-hati mereka itu apa? Wuddan, rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta orang-orang mukmin kepada mereka, orang-orang yang beriman kepada mereka, dan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai mereka. Ayyi bisababi imanihim wa a'malul iman yuhibbuhumullahu wa yaj'al lahum al-mahabbah fi qulubil mu'minin. Di mana dengan sebab keimanan mereka dan amalan-amalan dari iman mereka tersebut, Allah akan mencintai mereka, ya, dan Allah akan menjadikan kecintaan di hati-hatinya orang-orang yang beriman. Mereka akan mencintai orang-orang yang mengerjakan amal soleh tersebut. Jadi kita lihat orang-orang yang beramal soleh itu, ya, kita sebagai orang beriman, kalau kita beriman, kita akan mencintai orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Ya, ini kecintaan yang Allah masukkan kepada hati-hati orang yang beriman. Wa man ahabbahu Allah wa ahabbahul mu'minina min ibadihi hasalat lahu sa'adah. Dan barang siapa yang Allah mencintainya dan orang-orang yang beriman mencintainya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di hatinya dan kemenangan dan keberuntungan. Wal fawaidul katsirah, dan mereka akan mendapatkan faidah-faidah yang sangat banyak min mahabbatil mu'minin, dari cintanya orang-orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan faidah yang sangat banyak. Minas sana'i wad du'a ilahu hayyan wa mayyitan. Mereka akan mendapatkan pujian dari orang-orang mukmin tersebut, dari orang-orang yang beriman, dan akan didoakan oleh mereka, didoakan, ya. Maupun orang-orang kita ini yang didoakan ini, orang-orang yang mukmin tersebut yang mengerjakan amal soleh tersebut, walaupun mereka masih hidup atau mereka sudah mati, akan didoakan. Seperti kita sering berdoa yang Allah kabarkan di surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Jadi kita meminta ampun untuk orang-orang yang beriman yang sebelum kita, mulai dari zamannya Rasulullah SAW sampai zaman kita. Ini kita berdoa dengan doa ini bahwa kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar, karena kita mendoakan berapa miliar orang yang kita doakan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sangat besar ganjarannya. Ini udah masuk adzan. Kita adzan dulu, terus kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah, ya. Oke. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Maka kita lanjutkan sedikit lagi. Kita habiskan poin ini dan satu poin lagi insyaallah ya. Nggak masalah ya. Mungkin 5 menit, 10 menit ya paling lama. Insyaallah taala. Semoga Allah berkahi waktu kita untuk menyelesaikan kajian ini insyaallah. Kita sampai titik bahwa orang-orang yang beriman ya dan beramal soleh akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimasukkan ke hati-hati orang yang beriman itu kecintaan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan faedah ya atau buah-buah manfaat dari cintanya orang-orang yang beriman tersebut. Jadi mereka akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Nah, dengan hal-hal itu, dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan cintanya orang-orang beriman ini, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di hati-hati mereka. Hasolat lahus sa'adah, dan kemenangan ya. Dan setelah itu mereka akan mendapatkan pujian dari orang-orang yang beriman, dan mereka akan didoakan oleh orang-orang beriman saat mereka masih hidup ataupun dalam mereka sudah wafat, sudah mati. Wal iqtida'u bih, dan mereka akan, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini akan menjadi orang-orang yang diikuti. Orang yang diikuti, yaitu menjadi imam-imam, menjadi imam. Wa husulul imamah fid din, dan mereka akan menjadi imam-imam, yaitu orang-orang yang diikuti dalam agama Islam ini. Wa hadhihi aidan min ajalli thamaratil iman, dan ini merupakan buah yang teragung ya, yang teragung dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. An yaj'alallahu lil mu'minina alladzina kamalu imanahum bil ilmi wal amal lisanun sidqun wa yaj'aluhum a'immah yahtaduna bi amrihi. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang beriman tersebut yang telah menyempurnakan keimanan mereka dengan ilmu dan beramal soleh, dan mereka memiliki lisan sidq, yaitu lidah yang jujur, selalu jujur dan membenarkan semua kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'aluhum a'immah, dan Allah menjadikan mereka imam-imam yahtaduna bi amrihi, dan orang-orang akan mengikuti mereka, mengikuti hidayah dari imam-imam tersebut yang melalui dari yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sajdah ayat ke-24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan mereka imam-imam ya, di mana imam-imam tersebut yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah kepada orang-orang di sekitarnya, kepada manusia ya, bi amrina, dengan perkara dari kami, yaitu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Alkitab wa sunnah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lamma sabaru, ketika mereka ini bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua syaratnya ya. Syaratnya yaitu bersabar dan mereka yakin. Ini orang akan menjadi imam-imam dalam agama Islam ini. Fa bis sabr wal yaqin alladaini huma ra'sul iman wa kamaluha nalul imamah fid din. Maka orang-orang yang sabar dan yakin dengan dua hal ini merupakan pondasi-pondasi keimanan ya, dan yang tersempurna dari keimanan tersebut, maka mereka akan mendapatkan keimaman di agama kita ini. Dan yang di poin yang terakhir, sebelum masuk yang poin terakhir, ada suatu hadis dari Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW mengabarkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man 'adali waliyan faqad barazani bil maharibah." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala,
faqad barazani bil maharibah, maka mereka telah memerangiku dengan perang, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah keluar memerangiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada. Kenapa Anda sebutkan hadis ini? Karena orang-orang yang beriman ini mereka merupakan salah satu dari wali-wali Allah, ya kan? Jadi orang-orang yang beriman ini dengan kesempurnaan mereka, di mana kita sudah sebutkan di pertemuan yang kemarin bahwa orang yang beriman ini akan mendapatkan al-wilayah. Al-wilayah itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang yang memusuhi walinya Allah, ya Allah akan mengumumkan perang kepada mereka. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah seorang hambaku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadaku bimithli ada ima iftaratuhu alaihi, dengan mereka mengerjakan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, ya. Jadi setelah mereka mengerjakan semua hal yang Allah wajibkan kepada mereka, wala yazalu, dan masihlah seorang hamba itu ketika mereka mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang aku sunnahkan kepadanya, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kan masuk di poin kecintaan tadi, ya. Sampai Allah mencintainya. Jadi jika Allah mencintainya, apa yang akan terjadi? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'. Jadi jika aku mencintainya, maka kuntu sam'ahu, maka aku menjadi pendengarannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kuntu sam'ahu alladhi yasma', maka aku pendengarannya di mana dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya di mana dia melihat. Hamba ini melihat. Jadi Allah menjadi penglihatannya. Wa yadahu allati yabtashu biha, dan aku menjadi tangannya di mana dia menggenggam sesuatu, memegang sesuatu. Dan aku juga menjadi warijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya di mana orang-orang ini yang beriman tadi, yang Allah cintai tadi, berjalan dengannya. Fabi yasma' wa bi yubsir wa bi yabtish wa bi yamshi, dan denganku mereka mendengar, denganku mereka melihat, denganku mereka menjamah, memegang sesuatu, dan denganku mereka berjalan, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini faedah yang sangat besar dari mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, dan jika mereka berdoa meminta kepadaku, betul-betul akan aku berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan aku berikan. Allah bersumpah di sini 2 kali, Allah bersumpah. Wala in isti'adani, dan jika mereka meminta perlindungan kepadaku, maka betul-betul akan aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taraddadat fi syai'in ana fa'iluhu taraddadi fi qabdi nafsi 'abdi al-mu'min yakrahul maut wa akrahu masa'atahu wa la budda lahu minhu. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ragu-ragu dalam sesuatu, bahwa aku yang mengerjakan sesuatu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, taraddadi, seperti keraguan-raguanku memegang atau mencabut nyawanya hambaku yang tadi itu, yang beriman tadi, ya. Karena apa? Karena hamba itu membenci apa? Kematian, yakrahul maut wa akrahu masa'atahu, dan aku membenci keburukan menimpanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala budda lahu minhu, tetapi maksudnya kematian itu harus menimpanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membenci apa? Keburukan menimpa seorang hamba tersebut. Jadi Allah pasti meringankan ketika dicabutnya nyawa seorang hamba tersebut, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari di hadis nomor 6502, ya. Kita masuk poin terakhir ini, kita tutup dengan poin ini, yaitu Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, ya, merupakan salah satu buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mengangkat derajatnya orang yang memiliki iman ini di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ya, dan di sisi para hambanya. Bukan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi para hambanya juga Allah mengangkat derajat mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu, bukan 2 derajat, tapi beberapa derajat, ya. Di mana satu derajatnya itu jaraknya antara bumi dan langit. Itu derajat di surga yang kita bahas ini. Jaraknya antara bumi dan langit 1 derajat. Di mana jarak yang kita ketahui bahwa derajat 1 derajat ini antara bumi dan langit berjarak perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Betapa besar derajat yang Allah tinggikan bagi orang yang beriman dan berilmu. Ya. Fahum a'lal khalqi darajatan indallah. Maka mereka adalah ciptaan Allah yang derajatnya tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu dan beriman. Wa inda ibadihi fid dunya wal akhirah, dan di sisi hamba-hambanya. Jadi mereka itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa inna manalu hadhihi rif'ah, ya, bi imanihim as-sahih wa ilmihim wa yaqinihim wal ilmi wal yaqini min usulil iman, ya. Dan mereka hanya mendapatkan pengangkatan derajat ini, ya, hanya dengan iman yang sahih, iman yang betul, dan dengan ilmu mereka, dan dengan keyakinan mereka, dan dengan ilmu wal yakin dan keyakinan min usulil iman, dengan pondasi-pondasi keimanan, ya. Setelah itu kata penulis di sini, hadhihi ba'dul fawaid wa thimar minal iman as-sahih. Maka ini adalah faedah-faedah dari keimanan-keimanan yang betul. Jadi keimanan itu harus betul. Jangan sampai ada cara beriman yang rusak dalam keimanan kita. Jadi kita harus belajar bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul. Karena di sini juga telah jelas bahwa an-nasyajaratul iman, bahwa pohon keimanan, ya, min abrokil asjar, yaitu merupakan salah satu pohon-pohon yang terkuat, katanya di sini. Pohon-pohon yang terkuat dan yang paling bermanfaat dan yang paling konsisten berkelangsungannya, ya. Karena apa? Karena iman ini, al-iman wa ulumihi wa ma'arifihi wa saqaha wa afnanaha syara'il Islam. Karena iman ini sangat kuat, qawaidnya, kaki-kakinya, akar-akarnya itu sangat kuat dalam seorang mukmin, seorang yang beriman, ya. Wa afnanaha wa syara'il Islam, dan dalam mengerti syariat Islam, kita akan aman dalam mengerti pensyariatan dalam agama Islam karena kita beriman dengan iman-iman yang benar. Wal a'malu shalihah wal akhlaq al fadilah, dan kita akan mengerjakan amal-amal soleh dan kita akan mendapatkan akhlak-akhlak yang terbaik karena kita beriman dengan keimanan yang benar. Al muayyidah wal maqrunah bil ikhlasi lillah, dan yang dipastikan bahwa terdapat keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bermutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, yang selalu kita menegakkan hal-hal ini, hal ikhlas dan berittiba kepada Rasulullah SAW ini akan kita kerjakan terus-terusan karena kita beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan Allah memberikan pemberian di hati-hati kalian dengan keimanan kalian itu. Allah memberikan hidayah di hati-hati kalian. Jadi yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan sedikit dari Ana. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri Anda sendiri atau dari syaitan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terima amal-amal saleh kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain
Allahumma aslih lana an-niyyata wal amala wa dhurriyyah. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa naffis karbal makrubin wa qdid dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liwalidihim wa lidhurriyyatihim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.